Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'du. Faqala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa huwal ladzi ja'alakum khalaifal ardi wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat liyabluwakum fima atakum inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Muqaddimah Al-Quran surat Al-An'am ayat 165. Tadinya mau difotokopi tapi tidak sempat. Jadi tadi pagi ke Cihamplas, Cililin, langsung ke PD dan langsung ke sini. Jadi nggak sempat untuk fotokopi. Tapi insya Allah ikhwatu iman cerdas-cerdas. Jadi nggak usah pakai stensil tapi bisa dicerna insya Allah. Ikhwatu iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan Adam alaihi salam itu untuk dijadikan pemimpin di muka bumi. Makanya di dalam Al-Quran diungkapkan dengan kata-kata inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku yang menjadikan di atas bumi khalifah sebagai pemimpin. Nah, ternyata Allah menggunakan kata pemimpin di situ dengan kalimat khalifah. Kenapa menggunakan kalimat khalifah? Karena khalifah ini asal arti adalah melanjutkan. Jadi regenerasi. Karena nanti Adam alaihissalam jadi pemimpin dan akan melahirkan generasi-generasi berikutnya. Makanya disebutkan khalifah. Di dalam ayat yang tadi, dalam surat Al-An'am, Allah mengungkapkan huwallazi ja'alakum khalaifal ardi. Ia yang telah menjadikan kalian pemimpin-pemimpin di muka bumi. Jadi artinya ketika Allah menyebutkan kepada Adam khalifah, tapi ternyata kesininya Allah menyebutkan dengan kata-kata khalaif. Artinya pemimpin-pemimpin di atas muka bumi. Ini menunjukkan bahwa setiap manusia itu oleh Allah disebut pemimpin. Hanya mungkin yang jadi beda level dan skup. Levelnya di mana, sekupnya seperti apa, hanya itu yang membedakan. Tapi hakikatnya manusia oleh Allah disebutkan khalaif. Kenapa khalaif? Karena khalaif jama' dari khalifah. Nah, Imam Al-Qurtubi di dalam tafsirnya menyebutkan bahwa khalaif jama' dari kalimat khalifah itu kullu man jaa ba'da ma madha fahuwa
khalifah. Setiap orang yang datang setelah pendahulunya maka disebut khalifah. Jadi kullu man jaa ba'da man madha fahuwa khalifah. Setiap orang yang datang setelah pendahulunya maka disebut khalifah. Jadi jangan takut dengan kata-kata khalifah. Jangan takut dengan kata-kata khalaib, gitu kan? Kenapa? Karena setiap manusia oleh Allah disebut khalaib. Kenapa? Karena setiap manusia akan melahirkan generasi berikutnya, generasi berikutnya. Itulah kenapa manusia disebut dengan kata-kata khalifah atau khalaib. Hanya di dalam ayat yang lain ada dua kata. Apa dua kata itu? Ternyata khalifah itu dijadikan atau diambil apakah dari kholapun atau dari kholpun. Lamnya di fathah kholapun, lamnya disukun kholpun. Ternyata di dalam surat Maryam ayat 59 itu diungkap fa khalafa min ba'dihim khalpun adha'us shalah wattaba'us syahawat fasaufa yalqauna ghayya. Ternyata di dalam ayat itu disebutkan langsung khalafa min ba'dihim khalpun. Siapa yang dimaksud? Ternyata yang dimaksud khalafa ini adalah para sahabat. Kenapa sahabat? Karena sahabat adalah pemimpin-pemimpin yang melanjutkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka disebut khalaf itu adalah generasi pelanjut. Maka khalafa di situ para sahabat. Sehingga kita tahu seperti apa para sahabat taasinya kepada Rasulullah. Sampai apapun yang Nabi katakan, yang Nabi lakukan, yang Nabi setujui, semuanya mereka lakukan tanpa dikurang apalagi ditambah. Kalau kita bahasakan para sahabat mah ceples nu dilakukeun ku sahabat teh siga nu dilakukeun ku Rasul. Itulah khalaf. Sampai tingkat Abu Bakar, jangankan urusan syariat, sampai persoalan perombakan masjid, sampai Abu Bakar itu tidak berani. Tapi tidak beraninya bukan boleh dan tidak boleh. Jadi tidak beraninya lantaran tewasa yen ieu teh anu ngawangun teh Rasul. Sampai ketika ada usul untuk perombakan masjid, Abu Bakar tidak berani. Hanya pada Utsman, masalah Utsman, maka disitulah baru berani karena pikiran Utsman bukan tidak menghargainya, tapi tuntutan lantaran Muslim sudah banyak. Sehingga ada pelebaran-pelebaran. Tapi kita ambil luar biasa taasinya para sahabat kepada Rasulullah. Pernah ada yang saum. Ada yang saum. Itu sudah hampir maghrib. Jadi sudah asar burit. Sahabat tersebut itu sudah payah. Sudah payah sehingga jalan kaki pun mereka dibeyeng oleh sahabat yang lain. Dipaksa oleh sahabat yang lain, kamu itu sudah payah, sudah buka. Kata sahabat itu, saya tidak mau buka. Masa Rasul tidak buka, saya buka. Rasul mah kuat, kamu tidak kuat. Tapi untuk sahabat itu tetap tidak mau. Maka ada yang melaporkan kepada Rasulullah, ada sahabat yang sudah payah tapi mereka tidak mau buka. Maka Rasulullah langsung memperlihatkan kepada seluruh sahabat
beliau mengambil air dan meminum di depan para sahabat. Baru sahabat itu mau berbuka. Naon sababna? Lantaran masa saya tidak seperti Nabi. Itu kan hebat. Sampai ketika Khalifah Abu Bakar ketika ditanya oleh Umar bin Khattab, kira-kira apa program kamu setelah jadi khalifah? Lantaran Rasulullah pernah memerintahku untuk memerangi orang-orang kafir sehingga mereka mengucapkan la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Lantas sekarang kepemimpinan ada di tanggung jawab Abu Bakar. Pertanyaannya, apa yang akan diperintahkan? Maka Abu Bakar pada waktu itu, saya akan memerangi orang-orang yang memisahkan sholat dan zakat. Artinya apa? Bahwa Abu Bakar jadi khalifah perlu mengawal syariat yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan sampai syariat sholat dan zakat ini berubah dari yang Nabi ajarkan kepada umat. Itulah. Maka Umar pada waktu itu, sodakta, engkau adalah benar dan hatimu sangat luas. Ini menunjukkan bahwa benar-benar tingkat sahabat itu khulafa, melanjutkan. Tapi setelah itu Allah menyebutkan adanya khalfun. Apa khalfun? Masih generasi tapi ngaganti generasi. Nah, di dalam hadis itu Rasulullah mengatakan bahwa nanti ba'da sittin, setelah 60 tahun beliau wafat, maka akan datang khalfun. Bukan kholaf, tapi yang datang itu khalfun. Kata Nabi, bagaimana? Mereka itu adalah generasi pengganti. Yaqra'unal Qur'ana la yujawizu taraqihim. Mereka itu membaca Al-Quran, tapi bacaannya tidak melewati tenggorokan. Naon maksudnya? Jadi generasi itu generasi yang mereka itu suka baca Quran, tapi Qurannya la yujawizu taraqihim, tidak bisa melewati tenggorokan. Artinya mereka itu muslim, mereka suka baca Quran, tapi tidak ada pengaruh dalam kehidupan. Matak ayeuna mah lolobana pa alus-alus maca, lain pak alus-alus ngamalkeun, gitu kan? Mata kaina pak alus-alus maca, urusan amal mah belakangan. Memang itulah yang digambarkan oleh Nabi. Banyak orang yang yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqihim. Mereka membaca Al-Qur'an tapi tidak melewati tenggorokan. Teu asup kana hate maca Qur'an teh. Da beda Bu Pak, nu maca Quran asup kana hate jeung ngan sekedar dina pikiran hungkul, beda karasana. Saya pernah, padahal imamnya itu maca Qurannya biasa-biasa, tapi ternyata dia memaknai Quran yang dibaca itu menyentuh jiwa. Tapi ketika dia membaca Al-Quran misalkan cuma biasa-biasa, itu tidak ada sentuhan dalam jiwa. Itu bedanya. Kemudian Rasul mengatakan Quran ini akan dibaca oleh 3 golongan. Mana golongannya? Yang satu adalah golongan munafik, yang kedua golongan fajir, dan yang ketiga golongan mukmin. Ternyata ketiga golongan ini maca Al-Quran beda motifnya. Apa? Kalau orang munafik, mereka baca Al-Quran itu untuk membantah. Lain rek ngamalkeun tapi rek ngabantah.
Mereka akan mencari kelemahan-kelemahan di dalam Al-Quran karena untuk membantah umat Islam. Tak hati-hati lamun Quran dibaca ku jalma munafik, ku jalma kafir ulah atoh. Wah ini nama jalma kafir teges maraca Quran atoh, lain atoh kernaun maranena maca Quran. Orang-orang fajir membaca Al-Quran apa? Litakula bih, untuk makan. Artinya maca Quran itu untuk dunia. Nya siga jalma gitu kan hayang menang simpati ti rakyat lantaran nyalonkeun gitu kan siga nu nyae marake Quran. Padahal eta mah keur narik simpati eta teh. Sudah tercapai atau tidak tercapai, tidak lagi mereka kenal Quran. Itu kan kelihatan bahwa membacanya itu cuma litakula. Saya sedikit mengingatkan kaum muda. Diajar Quran teh lain keur musabaqah, keur amalkeun. Belajar Quran cuma untuk mencari hadiah, untuk mencari beasiswa, bukan berpikiran bahwa Quran ini adalah diamalkan. Minimal sekarang banyak generasi-generasi muda baca Qurannya bagus, tapi tempo sholat berjamaah anggar ku aki-aki. Kemana tanu aralus maca Quran teh? Banyak kaum muda di Al-Azhar adan, angre diunggal masjid teh no adan teh aki-aki deui. Itu. Nu aralus macana kamarana ieu teh. Berarti apa yang dia pelajari itu? Makanya kalau pendidikan di kita adalah mereka belajar Quran, mereka belajar adan, pikeun meramal di tengah masyarakat. Nah nanti ada orang yang baca Quran itu cuma litakula untuk makan. Nanti Quran juga ada yang dibaca liyu minabih, untuk diimani. Nah maka disinilah kata Nabi, awas setelah 60 tahun maka akan muncul kholpun yang mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai hatinya. Secara fakta sejarah, ternyata setelah Nabi meninggal 60 tahun, kepemimpinan di bawah siapa? Muawiyah. Dan di situ diantaranya ada seorang pemimpin namanya Marwan. Ternyata dia berani merubah hukum. Mana diantara contoh berani merubah hukum? Dia berani merubah yang harusnya Idul Fitri, Idul Adha, sholat kemudian khutbah, tapi pada masa itu dirubah khutbah kemudian sholat. Itu terjadi. Ternyata ketika ditanya kenapa ini jadi perubahan sunnah ini, yang harusnya sholat kemudian khutbah tapi sekarang jadi khutbah kemudian sholat, ternyata yang muncul bukan dalil tapi yang muncul adalah pikiran. Kumaha tah cek Marwan teh jawabanana? Jawabannya kalau jamaah Idul Fitri, Idul Adha sholat kemudian khutbah, mereka pas khutbahnya suka pulang. Lantaran mereka ketika khutbah suka pulang, balikeun khutbah heula, tempo sholat mah mereka tidak mau pulang. Tuhnya alusnya pikiranana mah. Tapi bener henteu lamun dina agama gitu. Maka diprotes pada waktu itu oleh ahli ilmu. Maka di sini bukan merubah sunnah, tapi bagaimana menyadarkan umat mengikuti sunnah Nabi. Keur saurang pamimpin teh lain kudu ngarobah syariat, tapi menyadarkan bagaimana supaya umat taat terhadap syariat, gitu kan? Tak ayeuna teh loba pamimpin-pamimpin anu
ngarobah gitu kan. Sampai kita itu harus mengikuti ta eta nu berat. Contoh kemarin ada sebuah peraturan haji di Kementerian Haji bahwa si jemaah haji itu cukup di Muzdalifah murur itu lewat. Jadi dari bis itu mereka itu tidak turun, ngalewatnya hungkul. Padahal Nabi sudah mengatakan barang siapa yang melaksanakan ibadah haji, mereka mabit di Muzdalifah sampai sholat subuh, maka tamma hajjuhu, sempurna hajinya. Naon tah alasanana pangna murur? Alasanana lantaran membludakna jemaah haji. Kan ibadah haji mati baheula meludak. Di mana ya ibadah haji nyalse jeung saeutik? Nya. Sampai disitulah diantaranya ternyata banyak sekarang bukan menyelamatkan syariat, tapi bagaimana supaya mereka mengikuti apa istilahnya aturan-aturan yang dipandang itu meringankan. Makanya Pak Bu, kalau sekarang ibadah haji itu banyak yang dipotong-potong. Saya pernah bertanya, entah benar entah tidak. Dulu itu biasa menjalankan nafar sani, potong jadi nafar awal, nggak ada nafar sani. Apa hitungannya? Satu hari itu menyediakan transportasi dan konsumsi berapa miliar, potong. Kemudian dulu ada yang disebut tanazul, dipotong, tidak ada tanazul. Kenapa? Karena menyediakan transportasi dan makan satu hari satu malam berapa, dipotong sehingga tidak ada. Kemudian nanti ada lagi aturan-aturan yang bisa merubah gitu kan. Dan itu tidak kaget. Kenapa? Karena memang Nabi menyebutkan bahwa setelah 60 tahun akan terjadi kholpun. Jadi lain nuluikeun, tapi mereka itu bisa mengganti, bisa merubah. Nah, Allah menyebutkan dalam surat Maryam, apa cirinya kholpun itu? Cirina kholpun itu dua dalam Al-Quran. Pertama, ado'us sholata. Yang kedua, wattaba'us syahawat. Ado'us sholat itu apa? Ado'us sholat itu mereka menyia-nyiakan urusan sholat, mengabaikan urusan sholat. Para ulama bisa saja menerangkan, di antaranya ada'us sholat itu nanti akan ada generasi-generasi yang mereka ini menyia-nyiakan sholat dalam waktu. Kan ayeuna geus banyaknya orang dalam sholat waktu diabaikan. Apalagi generasi sekarang kan loba aktivitas malam, sehingga subuh itu banyak yang kesiangan, gitu kan? Ya bapak-bapak masih kene konsisten subuh di awal waktu. Coba generasi muda sekarang. Dan kalau dibiarkan mungkin akan terus menerus, gitu kan? Sholat itu mereka abaikan. Pernah ada orang menerangkan, mungkin ya dia mengevaluasi masa dulunya. Kata dia, betul, saya pernah mengalami kalau saya kerja di satu perusahaan, duhur itu cuma diberi waktu setengah jam.
potong makan, potong itu, potong iya, hampir sholat itu nggak bisa. Pikiran, dijamak saja dengan asar. Ternyata asar itu kagok nagawe, nganggeskeun pekerjaan, menyelesaikan pekerjaan. Ternyata hampir jam 5. Jam 5 pulang kerja, itu di gerbangna oge macet, hampir maghrib. Pulang di situ sampai isya lebih, luar biasa capeknya, tidur. Kemudian subuh kesiangan tuhnya lantaran ngantuk tepi ke tingkat gitu. Makanya wajar kalau misalkan di dalam Al-Quran bahwa nanti orang-orang munafik itu merasa berat melaksanakan sholat. Bahkan yang paling berat adalah sholat asar dan sholat subuh. Asar kagok gawe, subuh ngantuk gitu. Itu bisa mengabaikan waktu. Ada juga mengabaikan kaifiah, ya asal sholat gitu kan. Sekarang kan banyak orang yang sholat asal sholat. Sampai kita melihat di satu video sholat dengan durasi 1 detik, 1 menit. Sholat kumaha tanya. Sampai ada orang yang sholat dengan cara yang bermacam-macam gitu kan. Padahal cara sholat sudah diatur oleh Rasulullah. Sampai ada sahabat yang sholat kemudian cuman rukunya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi. Maka sampai Nabi memanggil dan kata Nabi, sholli fa innaka lam tusolli. Sholat, kamu belum sholat. Diulangi lagi, ternyata tidak sesuai dengan sunnah Nabi. Maka Nabi menyuruh sholli fa innaka lam tusolli. Ini menunjukkan bahwa kaifiah itu harus benar. Kira-kira kalau bapak ibu ditanya, nah takbiratul ihram teh kitu carana, kumaha ngajawabna? Nah ruku teh bet kitu, kira-kira naon jawabanna? Nya. Kalau kita punya jawaban karena ini dalil yang menerangkannya seperti ini, saya lakukan seperti dalil. Kumaha lamun ditanya, nah takbir teh siga kitu heuh da rame na kitu gitu. Kumaha galibna kitu, itu kan bahaya. Tapi kalau dia jawab bahwa saya lakukan inilah tanggung jawab saya, bahwa saya melakukan apa yang diajarkan oleh Rasulullah. Kenapa ibu dan bapak itu tahrikus sababah? Jawab, karena aku mengikuti dalil. Lain urusan masalah kaharti jeung teu kaharti, dalil nerangkeun gitu ya selesai. Kaifiah, apalagi lebih jauh lagi tarkus sholah, meninggalkan sholat. Itu ciri yang pertama generasi pengganti, mereka menyia-nyiakan sholat, mengabaikan sholat, atau mungkin meninggalkan sholat. Untuk sholat jadi ukuran. Jadi tinggalnya beresna jalma mah tina sholatna heula. Kalau sholatnya beres ya beres. Tapi kalau muncul pertanyaan, ada orang yang sholat tapi hirupna teu beres, ciri sholatna can beres eta teh. Coba kalau sholatnya beres, memaknai takbir itu apa? Memaknai ruku dan sujud itu apa? Itu kan? Itulah. Kedua cirinya ittaba'us syahwat, mereka mengikuti syahwat. Mereka mengikuti syahwat. Nyari syahwat mah karena urusan dunia. Kalau kita lihat di dalam surat Ali Imran, syahwat manusia itu kan sudah disebutkan oleh Allah. Zuyyina linnasi hubbus syahwat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal khailil musawwamati wal an'ami wal harth. Itu kan? Itu syahwat manusia. Kalau kita misalkan simpulkan, ringkaskan bahwa syahwat manusia itu adalah mereka itu
bisa syahwat itu ke lawan jenis perempuan, bisa syahwat ini kepada materi dunia. Itulah matak dua masalah ieu anu kudu dijaga. Sampai Nabi sering mengingatkan, awas dunia dan perempuan. Itulah kenapa, karena ini rata-rata syahwat manusia ke sana. Ayeuna rame-rame pan judi online. Naon sababna? Itu kan syahwat mereka, inginnya mendapatkan kekayaan secara instan, gitu kan? Padahal justru bisa menghancurkan segalanya. Sampai ada yang istri membunuh suami, suami membunuh istri gara-gara judi online. Yang paling aneh, nah Jawa Barat anu loba. Jawa Barat gitu kan. Belum juga prostitusi gitu kan. Jawa Barat. Apalagi sekarang ada entah benar entah salah gitu kan. Ada undang-undang mengizinkan alat kontrasepsi bagi pelajar. Wah, hancur. Gitu kan. Itu diantaranya. Jadi syahwat itu ya perempuan, materi dunia. Ciri hal pun mah gitu. Jadi bakal lebih memperjuangkan syahwatna. Tidak mustahil karena urusan-urusan masalah pergaulan bebas jadi ngamenangkeun da syahwatna kadinya. Urusan-urusan masalah illegal logging dan yang lainnya dibolehkan lantaran syahwatnya ke sana. Bahkan sudah banyak sekarang pendoliman, perampasan hak yang lain, korupsi dan yang lainnya. Apa? Ini syahwat manusia terhadap materi. Tah ieu cirina ke pemimpin-pemimpin anu ngarobah nu ngaganti mah eta adu usalah wattaba'us syahwat. Apa penyebabnya? Terjadi hal pun seperti itu. Maka penyebabnya diantaranya dua. Satu, bahwa mereka ini tidak takut dengan sanksi-sanksi Allah. Yang kedua, mereka tidak malu dengan Allah. Kan jalma mah kitu, lamun geus eueuh kasieun jeung eueuh kaera geura jadi sagala dirempak. Lamun jalma geus leungit rasa takut, rasa malu, maka semuanya akan bisa dilanggar. Kenapa orang melakukan kesolehan? Lantaran dia takut, dia malu. Ketika sudah tidak malu dan tidak takut, ya semuanya bisa dilabrak. Inilah di antara penyebab terjadinya holpun. Nah, oleh sebab itu maka di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala mengungkapkan Ia yang telah menjadikan kholaifal ardi. Hakikat kholaif mah harusnya kholapun, tapi bisa saja terjadi kholpun. Dan jelas perbedaan kholap dan kholpun. Untuk apa? Warofa'a ba'dakum fawqa ba'din. Allah jadikan ini generasi terus regenerasi itu tiada lain supaya Allah Subhanahu wa taala memberikan perbedaan-perbedaan. Ada yang diangkat sebagian dari sebagian. Dalam hal apa? Maka dengan melahirkan generasi-generasi berikutnya dari Adam ini, maka akan kelihatan. Ada orang yang dilebihkan oleh Allah dalam fisiknya. Ada orang yang dilebihkan dalam rizkinya.
Ada orang yang dilebihkan dalam kekuatannya, ada orang yang dilebihkan di dalam ilmunya. Inilah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din. Kenapa dibeda-bedakan? Tidak sama. Maka disitulah liyabluwakum, Allah subhanahu wa ta'ala untuk menguji bima atakum, dari apa yang Allah berikan kepada kalian. Jadi hakikatnya bahwa apa yang terjadi di muka bumi dengan dibeda-bedakan, baik dalam khalqun, dalam rizki, dalam kekuatan, itu untuk menguji. Ke aya jalma nu diujina teh ku aya diujina ku teu aya. Itu semuanya ujian. Jadi ulah dipandang nu sehat eta lain keur diuji. Kan rata-rata anu keur diuji ku Allah teh yang sakitnya. Ada orang yang sakit sabare Pak cenah nuju diuji. Aya nu sehat sabare Pak keur diuji, aya teu nu kitu. Kan teu aya. Padahal ku Allah diuji itu bima atakum. Apa yang Allah berikan kepada kalian ini semuanya ujian. Hanya mungkin yang harus disikapi terhadap ujian itu dua. Apa? Ada yang disikapi dengan syukur, ada yang disikapi dengan sabar itu. Jadi dua nana oge tuntutan eta teh sabar jeung syukur teh. Sabar susah tidak? Ari syukur sama. Nah syukur teh susah gitu. Coba syukur itu apa? Syukur itu kalau kita ambil definisi secara umum, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Bapak ibu diberikan sesuatu oleh Allah, bisa tidak ditempatkan dengan ridho dan izin Allah? Itu cirina syukur. Kalau kita sehat, sehat ini digunakan dalam ibadah, itu syukur. Lamun eta sehat tidak digunakan dalam ibadah, ngaranna naon? Kufur, tuh kan gitu. Kita punya mata digunakan dalam ridho Allah, berarti syukur tah bentak teh. Kumaha lamun eta panon teh teu dipake dina nu dipikar ridho ku Allah. Tuhnya makanya ayeuna mah konsumsi panon teh nu teu balanar hungkul. Ya, yang mengkonsumsi mata itu sekarang banyak yang tidak baik gitu kan. Maka disinilah. Jadi syukur itu tidak mudah. Karena kita harus bisa menempatkan sesuatu dengan izin dan ridho Allah. Kade syukur teh ulah identik jeung hiburan, identik dengan poya-poya. Kita menggunakan apa yang Allah berikan sesuai dengan izin dan ridho Allah. Maka itulah orang bersyukur. Makanya sabar dan syukur itu selalu dipadukan. Selalu dipadukan. Ya. Jarangnya anu nganasehatan, sing syukur Bapak, sing syukur Ibu. Tapi lamun kitu mah sing sabar Bapak, sing sabar Ibu, eta mah seringnya. Nah, Allah untuk menguji, bagaimana dengan kondisi seperti itu. Makanya di dalam ayat Al-Quran yang lain diungkapkan ayyukum ahsanu amala, siapa di antara kalian yang baik amalnya. Diuji ku teu aya bisa leuwih alus henteu amalna. Diuji ku aya bisa tidak lebih baik amalnya. Itu matak salah kalau ada sebuah ungkapan
kepakiran membawa kekufuran. Saya anggap itu sebuah statement yang salah. Kenapa? Justru para sahabat kepakiran itu mereka justru lebih mantep, amalna lebih mantep, imanna. Dan kekayaan membawa kesombongan. Sebenarnya itu juga bukan membawa tapi sebab. Karena banyak orang yang kaya seperti Abdurrahman bin Auf justru lebih soleh. Makanya di sini menyikapi apa yang Allah berikan itu benar ente bisa syukur, benar ente sabar. Dua-duana bukan sesuatu yang mudah, tapi harus dengan usaha yang benar. Ayyukum ahsanu amala. Makanya di sini ibu bapak yang kumpul di sini kan macam-macam. Allah berikan rizkinya tidak sama. Tah dengan ketidaksamaan eta naon tah tugasna siapa yang lebih baik amalna. Nu sangsara ulah eleh ku nu beunghar, nu beunghar ulah eleh ku nu sangsara. Nu beunghar alasan riweuh, anu sangsara alasan capek. Itu kan. Jadi justru dua-duanya ayyukum ahsanu amala, siapa yang lebih baik amalnya. Ya, jadinya kudu mikirna tanya, oh saya diberikan sesuatu yang luar biasa oleh Allah, saya harus kalahkan mereka. Saya diberikan kekurangan, tapi saya harus lebih bisa mengalahkan mereka tentang amal. Kan kudu gitunya. Pernah ada sahabat yang datang kepada Rasulullah, mereka nyirik, panas, gitu kan, merasakan istilahnya ketidakadilan. Kata Rasulullah, apa yang merasa kamu tidak puas? Jawab sahabat itu, saya hidup ini merasa tidak puas karena saya lihat orang itu, saya sholat, dia sholat, saya saum, dia saum, saya jihad, dia jihad. Tapi pas dia bisa bersodakoh, saya tidak bisa bersodakoh. Ini yang saya tidak enak. Nah cina itu bisa sodakoh, hari abdi itu bisa sodakoh. Kata Nabi, mau kamu ingin seperti orang itu? Ya jelas mau. Kamu jangan lupa habis sholat wajib baca subhanallah 33 kali, Allahu Akbar, dan alhamdulillah. Tuhnya aya solusina. Tapi eta sahabat kumalamun itu ge sarua kitu. Kumalamun teh mah itu ge sarua cenah sok dikir ba'da salat. Gitu kan? Maka disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitulah yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi tidak sempit untuk meraih hal-hal yang lainnya. Nah, maka disitulah bahwa Allah wa rafa'a ba'dakum fawqa ba'din darajat, itu liyabluwakum fima atakum. Kemudian yang selanjutnya, inna rabbaka sari'ul iqab wa innahu laghafurur rahim. Sesungguhnya Tuhanmu sangat cepat siksaannya, dan sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Jadi disitulah bahwa Allah menerangkan manusia itu sudah dijadikan kholaib yang kemudian dalam hidup bervariasi, bermacam-macam, intinya untuk menguji siapa di antara mereka yang lebih baik amalnya. Karena sudah Isya, kita cukupkan untuk pemaparan materi. Insya Allah nanti ada waktu untuk tanya jawab, dan mungkin ada sedikit tambahan dari keterangan yang tadi. Cukup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ada sebuah hadis riwayat Muslim dari Abi Sa'id Al-Khudri. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innad dunya, sesungguhnya dunia ini, hulwatun, manis, khudratun, hijau. Jadi kata Rasulullah, dunia ini manis dan hijau. Wa innallaha mustakhlifukum fiha, dan sesungguhnya Allah menjadikan kalian pemimpin di bumi ini. Panadzirun madza ta'lamun, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memperhatikan apa yang kalian lakukan. Fattaqud dunya wattaqun nisa, hati-hati kalian terhadap dunia dan terhadap istri. Nah, dari keterangan ini bahwa Allah sudah jauh mengingatkan bahwa secara kasat mata memang dunia ini menggiurkan. Dunia ini dikatakan manis dan hijau. Artinya semua orang tertarik, semua orang tertuju. Tapi kata Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah mengangkat kalian sebagai pemimpin. Apakah dunia ini bisa menyelamatkan atau malah mencelakakan? Oleh sebab itu, panadzirun madza ta'lamun, Allah akan memperhatikan amal-amal kalian. Apakah di dalam kehidupan dunia ini tetap istiqomah terhadap syariat atau justru malah khianat terhadap syariat? Oleh sebab itu maka di dalam surat Luqman ada ungkapan la tagurrannakumul hayatud dunya, awas kalian tertipu dengan kehidupan dunia. Banyak orang yang jadi rusak akidahnya, banyak orang yang jadi rusak ibadahnya, banyak orang yang jadi pengkhianat, banyak orang yang zalim, banyak orang yang merampas hak lain, bahkan banyak juga orang yang rusak akhlaknya lantaran mereka tidak kuat menghadapi godaan-godaan dunia. Nah, oleh sebab itu maka disinilah Allah Subhanahu wa ta'ala mengungkapkan, awas kalian tertipu. Di dalam ungkapan yang lain memang betul, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, kalian jangan melupakan bagian kamu di dunia. Artinya silahkan kalian tempuh, cari, berusaha, tapi jangan sampai lepas kontrol, melanggar aturan-aturan yang Allah sudah ajarkan kepada Rasul. Nah itulah diantaranya untuk menyimpulkan dari keterangan-keterangan yang tadi. Ya ibu bapak, cukup mungkin kajian malam ini. Insyaallah nanti kita lanjutkan di kesempatan yang lain. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi